Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di malam Jumat yang indah ini, tanggal 5 Desember 2024 ini, semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita malam ini yakni tentang kiblat bukan arah Masjidil Haram. Kiblat bukan arah Masjidil Haram. Jadi selama ini kita umat Islam beribadah selalu menghadap ke kiblat, sholat menghadap ke Masjidil Haram. Kiblatnya Masjidil Haram yang di Mekah sana. Namun sebenarnya kiblat yang sebenar-benarnya kiblat itu yang bagaimana? Kita bawakan dalilnya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mohon maaf saya lupa, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-149. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, dan dari manapun engkau, dalam kurung Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita memahami dengan makna yang tersurat seperti yang apa adanya ini, keterangannya Nabi Muhammad diperintah menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau kita pahami secara logika, berarti Nabi Muhammad sejak menerima wahyu Allah yang ayat atau surat Al-Baqarah ayat yang ke-149 ini, maka menurut logika akal sehat kita, maka wajah Nabi Muhammad diwajibkan menghadap arah Masjidil Haram. Seumpamanya Masjidil Haram ada di depan saya, di sebelah barat. Jadi wajib bagi saya selalu menghadapkan wajah saya ke barat, ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Kalau saya menoleh ke arah utara, berarti haram hukumnya. Kalau saya menoleh ke arah selatan, berarti haram hukumnya. Kalau saya mengarah atau menoleh ke belakang, haram hukumnya. Karena diwajibkan wajah selalu menghadap ke kiblat. Karena diwajibkan wajah selalu menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, kota Mekah sana.
secara logikanya apakah demikian? Jadi kalau kita noleh kanan dan kiri haram hukumnya. Kita diwajibkan wajib menghadapkan wajah ke Masjidil Haram atau ke arah kiblat. Jadi seumpama kita naik motor ke arah utara, tidak boleh wajah kita menghadap utara, haram. Karena Al-Qur'annya bilang harus menghadap kiblat atau Masjidil Haram yang di Mekah sana, yakni menghadap ke barat. Jadi meskipun saya ke arah utara naik motor, wajah tetap ke barat atau ke kiblat, ke Baitullah. Jadi jalannya miring gini, harus miring gini terus. Nabrak tidak apa-apa. Karena kewajibannya menghadap ke kiblat. Kalau saya ke arah selatan, wajib nengok arah kiblat juga. Berarti menghadap ke kiri. Naik motor menghadap kiri terus, nabrak tidak urusan. Apakah begitu pemahamannya? Ketika saya berjalan mundur, wajah harus menghadap kiblat, menghadap ke Baitullah atau menghadap ke Masjidil Haram atau menghadap ke barat terus meskipun saya jalan mundur, tidak usah tengok-tengok ke belakang, haram hukumnya. Apakah begitu? Kalau kita memahami letterlek sesuai surat yang tersurat, akhirnya ya begitu. Mana mungkin begitu? Lah kalau bukan begitu, bagaimana yang dimaksud ayat ini? Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berarti ketika Nabi Muhammad keluar rumah, meskipun jalannya arah ke jalan ke utara, harus nengok ke barat atau harus nengok ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haramnya ada di sebelah kiri. Kalau ke arah selatan, keluar Nabi Muhammad dari rumahnya harus nengok ke sebelah kanan, yakni menengok arah Masjidil Haram meskipun jalannya ke selatan. Apakah begitu pemahamannya? Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini kalau dipahami seperti yang tersurat begitu kan mestinya begitu. Dan kita pun mestinya ikut seperti itu. Jadi kalau kita ke arah utara, wajah kita menghadap nengok ke kiri, menghadap barat. Kalau kita ke selatan, wajah kita harus menengok kanan, menghadap barat. Apakah begitu? Coba kita pikirkan. Sesungguhnya ia benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini maknanya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maknanya kiblat Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Jadi yang dimaksud kiblat, yang sebenar-benarnya kiblat dan yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah setiap badan-badan manusia inilah Masjidil Haram, tempat untuk bersujud. Maknanya kita harus menyaksikan badan kita selalu dikuasai Allah. Itulah yang dimaksud arah kiblat, menghadap Masjidil Haram. Jadi maknanya perbuatan apapun yang dilakukan oleh badan ini pasti kiblatnya kepada uripe Allah, bukan kepada uripe setan, bukan kepada uripe manusia, bukan kepada uripe iblis yang ada di dalam dada kita. Inilah yang dimaksud kiblat. Selama ini
Kita keluar dari rumah, jangankan keluar dari rumah, setiap detik per detik kita selalu menghadap kiblat. Kiblatnya siapa? Kiblatnya hawa nafsu kita sendiri. Jadi bukan arah seperti yang kita pahami, arah utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Arah maknanya, arah hatimu itu kemana? Arahmu kepada kemanusiaannya kah? Arah kita kepada hawa nafsu kita kah? Arah kita kepada kedagingan kita kah? Atau arah kita sudah menuju kepada hanya Allah yang berkuasa atas jasadku ini? Itulah yang dimaksud kiblat. Jadi meskipun kita sholat 5 waktu menghadap ke kiblat, menghadap ke barat, tapi hati pun juga menghadap ke kiblat juga. Siapa kiblatnya? Allah. Aku menghadap kiblat karena dikiblatkan, karena dihadapkan oleh Allah. Aku sholat karena disolatkan oleh Allah. Itu bahasa belajarnya begitu. Namun ya bukan begitu. Tapi untuk istiqomah di dalam pembelajaran seperti demikian. Itulah yang dimaksud menghadap kiblat. Contoh, ketika kita mau makan, sebelum kita makan kita ingat, kita zikir bahwa keadaan makan dan aku mau makan, dan ketika tangan digerakkan mengambil makanan ini, kiblatnya harus kepada Allah sebagai penguasa apapun yang dikerjakan oleh tubuh ini, bukan berkiblat kepada hawa nafsu, bukan manunggaling kaulo setan. Maknanya manusianya yang merasa berbuat sesuatu. Maknanya manusianya yang merasa bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa kerja, bisa berjalan, bisa berlari, dan sebagainya. Itulah kiblat yang salah. Kiblat yang selain Allah. Jadi teringat waktu saya berguru dengan guru yang terakhir, ketika itu saya mau sholat maghrib, tanya kepada guru, Mbah, arah kiblatnya kemana saya mau sholat maghrib? Seketika itu saya dimarahi, kamu itu nyembah kiblat apa nyembah Allah? Kok bingung arah kiblat? Akhirnya saya, oh iya bah, lalu saya sholat, saya jantah madhab apa ndak tahu saya. Tapi ketika setelah sholat, ternyata di depan rumahnya Mbak Ahmad ada musola. Ternyata aku sholat tadi menghadap ke timur. Nah, karena saat itu belum tahu apa itu kiblat yang sebenar-benarnya kiblat. Jadi sebenarnya kiblat itu di arah barat pun ada kiblat, di arah timur pun ada kiblat, di arah utara pun ada kiblat, di arah selatan pun ada kiblat. Bila kita dikiblatkan yang punya kiblat, maknanya bila kita digerakkan yang punya gerak. Bila kita kembali kepada kehidupan yang menghidupkan, itulah yang dimaksud arah kiblat yang sebenar-benarnya kiblat, yakni hati yang selalu berserah diri kepada Allah, hati yang selalu menyaksikan hanya Allah yang berkuasa. Jadi yang menyaksikan siapa? Bukan manusia kita lagi yang menyaksikan. Kalau kita yang menyaksikan berarti kita yang jadi Tuhan. Jadi yang sebenarnya yang menyaksikan manusia itu iya Allah. Manusia tidak bisa menyaksikan apa-apa. Jadi yang berhak bersahadat itu Allah. Kita tidak butuh syahadat, uang kita disahadati, enjoy saja.
Kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat yang selanjutnya 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala tahshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, yang artinya, dan dari manapun engkau dalam kurung Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar di antara mereka agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi sudah kita jelaskan tadi, yang dimaksud hadapkanlah selalu wajahmu ke arah Masjidil Haram bukan seperti pemahaman manusia yang mana memahami arah kiblat atau arah Masjidil Haram itu di barat, di Masjidil Haram yang selama ini kita sholat, seolah-olah arah kiblat itu ke sana. Kalau arah kiblat itu ke sana, setiap detik per detik kita diwajibkan menghadap kiblat. Jadi kita makan harus menghadap kiblat, kita minum harus menghadap kiblat, kita ke selatan harus menghadap barat, wajahnya pada barat arah kiri, meskipun kita ke utara harus menghadap kiri terus. Nabrak ndak urusan. Kenapa? Karena kalau kita menghadap ke utara haram hukumnya, karena tidak menghadap wajahnya menghadap ke barat. Kalau kita memahami yang tersurat kan seperti itu. Tapi makna yang tersurat, kemanapun kita pergi ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan, tetap menghadap ke utara. Bila kita pergi ke utara, wajahnya tetap menghadap kepada apa yang kita tuju, tapi hatinya tetap menghadap kiblat. Maknanya hatinya selalu dikuasai, dijaga, dipelihara, dipergerakkan, diperjalankan Allah menuju ke utara, diperjalankan Allah menuju ke timur, diperjalankan Allah menuju ke selatan, dan sebagainya. Hati berkiblat kepada Allah yang menguasai, barat Allah yang menguasai, utara Allah yang menguasai, timur Allah yang menguasai, selatan. Itulah yang dimaksud kiblat. Qalbun mu'minin Baitullah, hati manusia yang sudah dikuasai oleh Allah pasti menghadap-hadapnya kiblat terus. Ngomongnya madhab kiblat, mendengarnya madhab kiblat, penglihatannya madhab kiblat, meskipun tidak ke arah barat. Ke arah manapun menghadap kiblat, ke arah manapun selalu dikuasai oleh Allah. Itulah yang dimaksud kiblat. Kiblat itu apa sih? Kembalinya hati ke arah dari mana kita datang, pulangnya pun juga sama searah. Maknanya kita tidak akan pernah bisa berselingkuh dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berselingkuh dari Allah? Wong kita dikuasai Allah. Jadi bila kita beranggapan
ada manusia yang berselingkuh dari Allah, berarti yang selingkuh sebenarnya diri kita sendiri. Menganggap ada manusia yang salah, menganggap ada manusia yang kafir, menganggap ada manusia yang tersesat, menganggap ada manusia yang selingkuh dari Allah. Padahal tanpa Allah ya tidak ada manusia yang selingkuh dari Allah. Kenapa? Yang ada hanya Allah. Jadi kajian di Uripe Allah ini harus terbukanya mata hati dan mata lahir agar sinkron. Terbukanya hablu minallah wa hablu minan nas agar sinkron. Jadi kajian Uripe Allah ini untuk menyambung antara manusia dengan Tuhan, menyambung antara timur dan barat, menyambung antara selatan dan utara, menyambung antara atas dan bawah, menyambung antara kiri dan kanan, menyambung antara taat dan maksiat, menyambung antara dosa dan pahala, menyambung antara mukminin dengan kafirin. Jadi sesungguhnya kita ini jembatan, yakni jembatan hal yang berbeda, jembatan kanan dan kiri, jembatan atas dan bawah, jembatan Allah dan manusia, jembatan untuk mempertemukan keduanya agar bisa esa. Jadi bila sudah kita sudah menjembatani antara Tuhan dan manusia, enjoy saja. Bila kita sudah menjadi jembatan antara wayang dan dalang, akhirnya enjoy saja, jadi penonton. Itulah yang dimaksud kiblat. Ayat yang ke-154. Ayat selanjutnya ayat 151 dari Al-Baqarah. 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, dalam kurung Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab, dalam kurung Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi kalau dikatakan Rasul, ya Nabi Muhammad secara syariat. Tapi Rasul secara hakikinya adalah tiap-tiap diri manusia kita inilah Rasul-Rasul Allah yang ada di antara kamu. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Siapa? Orang-orang yang sudah memahami ayat-ayat apapun yang terjadi pada dirinya. Itulah Rasulullah. Hati yang selalu menyaksikan hanya Allah yang berkuasa. Berarti bukan hatinya manusia lagi. Hatinya siapa? Hatinya siapa yang bisa menyaksikan Allah? Ya hatinya Allah. Qalbun mu'minin Baitullah. Jadi sebenarnya manusia tak punya hati. Dikira Allah tidak punya hati. Hati ini hatinya siapa? Tubuh ini tubuhnya siapa? Mata ini matanya siapa?
telinga ini telinganya siapa, bibir ini bibirnya siapa, yang ngomong ini siapa. Selagi manusianya, selagi setan tidak mau bersujud kepada Adam, maka tak akan bisa memahami. Namun ketika setan sudah mau sujud kepada Adam, maka akan memahami. Jadi memang belenggu satu-satunya adalah setan, alias manusia kita sendiri yang membelenggu hati kita sehingga tidak paham Allah. Yang kita pahami hanya Tuhan manusia kita sendiri saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-152, ayat yang terakhir ini dari surat Al-Baqarah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Shadaqallahul Adzim. Jadi bagi manusia yang belum kenal Allah, yang belum kenal Tuhan yang menghidupi manusia, yang belum kenal Tuhan yang membadani badan manusia, karena badan ini bukan badan manusia, karena bukan ciptaan manusia, karena badan ini badannya Allah. Bila manusia belum mengenal sang pemilik hidup dan badan, maka tak akan pernah bisa menghadap kiblat, maka tak akan pernah bisa menghadap Allah. Jadi selama ini ketika kita belum mengenal Allah, menghadapnya, kembalinya kepada hawa nafsu, kepada iblis, menghadapnya kepada manusia kita sendiri, menghadapnya. Apapun yang kita kerjakan, sholat menghadap diri manusia kita sendiri. Apa maknanya? Kita ngaku-ngaku aku yang bisa sholat. Ngaji menghadap, bukan menghadap kiblat, tapi menghadap hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa ngaji, berharap-harap kebaikan, berharap-harap pahala, berharap-harap surga, berharap-harap terpenuhi apa yang dipintanya. Karena kita tidak menghadap kiblatullah, tapi yang kita hadap kiblatun nas, menghadap hawa nafsunya sendiri. Jadi itulah sekilas tentang babakan kiblat itu. Ternyata kiblat itu menyaksikan atau mengarahkan pandangan bukan ke masjid-masjid yang di Mekah sana, bukan ke masjid-masjid tempat ibadah sana, tapi ke masjid Masjidil Haram adalah badan kita, inilah masjid. Masjidil Haram, masjid yang suci, yang terbuat dari tanah yang suci. Inilah yang kita hadap. Apa yang dimaksud menghadap? Hadapkan bahwa badan ini tak akan pernah ada bila tanpa Allah. Badan ini tak bisa bergerak tanpa Allah. Badan ini tak bisa naik motor tanpa Allah. Badan ini tak bisa merokok tanpa Allah. Badan ini tak bisa ngopi tanpa Allah. Badan ini tak bisa sholat tanpa Allah. Badan ini tak bisa bekerja tanpa Allah. Badan ini tak bisa makan dan minum tanpa Allah. Itulah kiblat. Sehingga di dalam hati menjadi qalbun mukminin baitullah, dikuasai oleh Allah, tidak munyer-munyer lagi tawaf. Kenapa lambang tawaf itu munyeri Ka'bah? Maknanya manusia memutari Tuhannya, maknanya manusia tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah.
berubah. Manusia tidak bisa masuk ke dalam ketuhanan, akhirnya munyer terus di dunia. Diunyeri apa? Diunyeri babakan dunia, diputari babakan keinginan hawa nafsunya sendiri, sehingga hidup di dalam penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, karena manusianya belum bisa, belum mau mati menghadap Allah. Jadi sholat yang diterima Allah, syahadat yang diterima Allah, zakat yang diterima Allah, puasa yang diterima Allah, haji dan umroh yang diterima Allah adalah bagi orang-orang yang sudah kembali ke kiblatnya. Siapakah dia? Allah lah kiblat seluruh manusia. Jadi karena kiblatnya lah ada yang menghadap kiblat, karena Tuhanlah ada manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Supaya Allah dikenal. Jadi Allah tidak akan pernah wujud tanpa wujud manusiaku. Jadi bukti wujudnya Allah, ya bukti wujud manusiaku. Bila tak ada manusiaku, maka Allah selamanya takkan pernah dikenal. Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah, di dalam kemudahan memahami kajian-kajian urbi Allah. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di malam Jumat ini, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.